Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang studi kasus menyusun matriks IFE, EFE, visi, misi, dan tujuan perusahaan PT Kopi Nusantara Sejahtera. Pengertian matriks IFE atau Internal Factor Evaluation. Matriks IFE atau Internal Factor Evaluation digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal perusahaan, baik kekuatan maupun kelemahan, yang memengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. IFE memberikan gambaran seberapa kuat kondisi internal perusahaan mendukung strategi yang diterapkan. Selanjutnya, pengertian matriks EFE, External Factor Evaluation. Matriks EFE, External Factor Evaluation digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan kompetisi. Analisis ini membantu perusahaan menentukan sejauh mana strategi yang dimiliki mampu menghadapi kondisi eksternal yang baik. Selanjutnya ada misi, visi, misi, dan tujuan. Visi merupakan pernyataan yang menggambarkan cita-cita dan arah masa depan perusahaan. Visi berfungsi sebagai pedoman utama dalam menetapkan strategi dan langkah-langkah operasional organisasi. Selanjutnya ada misi. Misi menjelaskan tujuan utama organisasi serta cara yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi menjadi identitas perusahaan yang menunjukkan apa yang dilakukan, siapa yang dilayani, dan bagaimana perusahaan bisa memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Yang selanjutnya, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan hasil konkret yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus bersifat SMART agar mudah dievaluasi. Selanjutnya ada studi kasus PT Kopi Nusantara Sejahtera. PT Kopi Nusantara Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran kopi khas Indonesia. Berdiri sejak tahun 2015, perusahaan ini berfokus pada produksi kopi organik berkualitas tinggi untuk pasar domestik dan ekspor. Dengan meningkatnya tren konsumsi kopi di Indonesia dan luar negeri, perusahaan ini memiliki peluang besar untuk memperluas pasar. Namun, PT Kopi Nusantara juga menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kapasitas produksi dan persaingan dengan merek global. Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh menggunakan matriks IFE dan EFE serta perumusan visi, misi, dan tujuan yang jelas agar strategi perusahaan dapat diarahkan dengan tepat. Penjelasan tabel matriks. Bobot menunjukkan tingkat kepentingan dari setiap faktor terhadap keberhasilan perusahaan. Semakin besar bobot, semakin penting faktor tersebut. Rating menggambarkan kekuatan 4 sangat kuat, 3 kuat, 2 lemah, 1 sangat lemah dalam menanggapi faktor tersebut. Skor tertimbang, hasil dari bobot kali rating menggambarkan kontribusi relatif dari setiap faktor tersebut, posisi internal perusahaan. Interprestasi, nilai total 2,00 menunjukkan bahwa kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif seimbang. Artinya, PT Kopi Nusantara Sejahtera memiliki potensi internal yang cukup baik namun masih perlu perbaikan terutama pada peningkatan kapasitas produksi, optimalisasi promosi digital, dan pengurangan ketergantungan bahan baku dari satu daerah. Perusahaan disarankan memperkuat sistem produksi dan pemasaran digital agar daya saing meningkat di pasar lokal maupun global. Matriks EVAS menilai faktor eksternal seperti peluang dan ancaman yang mempengaruhi strategi perusahaan. Faktor peluang seperti tren konsumsi dan dukungan pemerintah menunjukkan prospek pasar yang luas. Faktor ancaman seperti persaingan global dan fluktuasi
Harga bahan baku menggambarkan tantangan yang perlu diantisipasi. Interprestasi. Nilai total 2,25 berarti perusahaan mampu memanfaatkan peluang eksternal dan mengelola ancaman secara cukup baik. Namun masih perlu memperkuat inovasi produk, meningkatkan diferensi merek, dan menjaga stabilitas rantai pasok bahan baku. Berdasarkan hasil analisis matriks, PT Kopi Nusantara Sejahtera berada pada posisi pertumbuhan menengah. Artinya, perusahaan memiliki kekuatan internal yang cukup baik dan mampu memanfaatkan peluang eksternal secara moderat. Strategi yang dapat diterapkan antara lain meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional, memperluas promosi digital untuk memperkuat merek, mengembangkan produk inovatif untuk menarik pasar global, membangun sistem distribusi yang luas dan efisien. Kesimpulan dari kedua matriks. Skor IFAS menunjukkan posisi internal rata-rata. Skor EFAS menunjukkan kemampuan eksternal yang cukup responsif. Dengan posisi ini, PT Kopi Nusantara Sejahtera berada di kategori pertumbuhan menengah. Selanjutnya ada analisis internal atau kekuatan dan kelemahan. Kekuatan, kualitas produk tinggi, citra merek lokal kuat, hubungan baik dengan petani. Kelemahan, kapasitas produksi terbatas, promosi digital kurang optimal, dan manajemen operasional masih manual. Solusi strategis, perusahaan perlu melakukan transformasi digital dan peningkatan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Selanjutnya analisis eksternal, peluang dan ancaman. Peluang, tren konsumsi kopi meningkat, ekspor terbuka luas, dukungan pemerintah. Ancaman, persaingan ketat, harga bahan baku fluktuatif, dan perubahan preferensi konsumen. Solusi strategis, perusahaan harus fokus pada inovasi produk dan efisiensi rantai pasok agar tetap kompetitif. Selanjutnya ada implikasi strategi atau strategi pertumbuhan, growth strategy. Memperluas pasar dengan membuka cabang distribusi di kota besar dan memperluas jaringan ekspor. Strategi inovasi produk, mengembangkan produk kopi modern seperti cold brew, kopi kapsul, dan varian kopi organik dengan kemasan menarik. Strategi diferensiasi, menonjolkan keaslian rasa kopi Nusantara untuk menghadapi kompetitor global. Strategi digital marketing, memperkuat promosi melalui media sosial dan e-commerce agar menjangkau konsumen muda dan pasar internasional. Selanjutnya ada kesimpulan. Penyusunan matriks IFAS dan EFAS merupakan langkah penting dalam proses perencanaan strategi perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Kopi Nusantara Sejahtera memiliki potensi besar untuk tumbuh melalui optimalisasi kekuatan internal dan pemanfaatan peluang pasar yang ada. Selain itu, visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan memberikan arah strategis yang jelas bagi perusahaan. Visi berfungsi sebagai panduan jangka panjang, misi menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan operasional, dan tujuan menjadi ukuran keberhasilan yang konkret. Dengan strategi yang tepat dan perencanaan yang terarah, perusahaan dapat memperkuat posisinya di industri kopi serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional. Sekian presentasi dari kami tutup dengan terima kasih.